keganjalan. Ya, yang pertama yang kami rasakan itu seperti ada orang yang berjalan dari gunung sebelah ke tempat kami ini. Tapi anehnya kok nggak ada suara seperti orang berbicara, pokoknya seperti langkah-langkah. Jadi lantas saja kami diam di tempat kami sambil makan kue, kopi. Dan malam hari setelah kami mau tidur, kami pun mulai aneh, gaya ada suara gesekan-gesekan seperti orang pukul-pukul tenda kami, begitu. Setelah kami amati, ternyata itu suara playseat yang menggesek-gesek di tenda kami. Jadi kami memakai playseat besar dan ikatannya enggak terlalu kencang karena di situ susah untuk memasang playseat karena tidak ada pohon, cuma rumput untuk mengikat. Jadi kami pun merasa tidak terganggu lagi karena kami sudah tahu bahwa itu adalah playseat yang tergesek-gesek oleh tenda. Setelah itu waktu hampir sudah pagi, kami pun bangun dengan rasa yang sangat senang karena kami melihat awan yang sangat indah yang hampir sejajar dengan gunung dan awannya jadi indah sekali. Seperti ini fotonya. Saya lupa cerita bahwa waktu malam itu saya sempat semacam bercanda bersama sahabat saya ini. Saya bicara pada saat saya di gunung, saya bilang, ada penampakan. Jadi sebenarnya tidak ada, jadi saya bilang ada penampakan. Lantas saja waktu pagi-pagi di situ badan saya sudah tidak mulai enak, saya panas dan menggigil karena mungkin yang pertama mungkin faktor kami hujan-hujanan dan tidak memakai topi. Kedua, kami terlalu lama memakai baju itu sehingga mungkin rentan terkena penyakit atau masuk angin. Yang ketiga, yaitu saya berpikir bahwa itu salah saya karena saya tidak bisa jaga bicara di atas gunung. Jadi setelah lama-lama saya pun sadar bahwa berbicara hal-hal aneh di gunung, yaitu bahasa kami di Toraja itu makambaro atau menunjuk-nunjuk hal-hal yang tidak patut ditunjuk. Contohnya jika kita lihat penampakan, ya didiami, jangan dibilang ada penampakan karena itu akan membahayakan kita. Jadi salah satunya kalau kita di gunung yaitu jangan bicara hal-hal aneh, bicara kotor, jangan merusak alam. Jadi jika kita bersahabat dengan alam, otomatis kita tidak diganggu oleh penunggu-penunggunya. Jadi setelah lama-lama kami pun turun. Di situ kami sempat foto-foto di tebing. Kami sempat berbincang-bincang dengan teman-teman yang ada di gunung itu. Setelah kami turun, saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu sangat tidak baik. Jadi waktu saya pulang, saya pun terkena penyakit. Saya panas dingin, menggigil. Mungkin itu sampai 2 hari. Jadi saya tetap berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Dan pada saat itu ada om saya dari kampung. Dia berkata, kok kenapa kamu bisa sakit? Jadi saya bilang, waktu 2 hari yang lalu kami pergi ke atas gunung. Jadi kami kehujanan. Setelah itu om saya berkata, kamu lama kehujanan atau bagaimana? Saya berkata tidak, cuma sebentar. Karena hujannya juga gerimis. Jadi om saya dalam pikirannya dia berkata, pasti kamu melakukan hal-hal yang tidak patut dilakukan di gunung, yang seperti saya cerita tadi, yaitu makambaro atau berkata-kata sembarangan. Jadi setelah itu om saya berkata sakit karena diganggu oleh hal-hal mistis. Jadi di pikiran saya gimana ya, antara tidak percaya dengan percaya, pokoknya bercampur aduk. Jadi saya berkata ke om saya, mana mungkin om, kan saya hanya kehujanan. Tapi om saya berkata, tidak, pasti kalau kita ke gunung itu, jika kita berbicara aneh-aneh, pasti ada ganjarannya atau ada konsekuensinya, entah itu penyakit, celaka, dan sebagainya. Jadi lantas saja saya percaya bahwa apa yang saya lakukan itu memang salah. Dan berkata, itulah, kalau hujan-hujan jangan naik gunung, dan kalau cuaca yang gak mendukung jangan naik gunung. Saya pun tidak mendengarkan perkataan orang tua saya pada saat itu. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak akan naik gunung lagi jika cuaca tidak mendukung.
Setelah 3 hari kemudian, saya mulai agak membaikan dan melihat hasil foto-foto jebretan kami di atas gunung dan bercerita planning kami mau kemana lagi. Jadi saya merasakan bahwa kejadian yang telah saya rasakan itu adalah pertanda bahwa jika kita naik gunung itu kita harus patut untuk hati-hati. Pertama, hati-hati seram mistis ya, jadi kita harus jaga bicara. Dan yang ketiga yaitu tetap menjaga alam di sekitar supaya alam tetap lestari. Jadi inilah sedikit cerita mistis saya. Nanti jika video ini ramai saya akan membuat part 2-nya, dikarenakan di beberapa gunung yang saya naiki hampir semuanya gunung itu menyimpan hal-hal tersendiri, hal-hal mistis. Jadi like, comment, and subscribe. Saya Alfred Santana. Siap.